paling utama adalah almarhum bapak saya. Gitu loh, karena beliau itu dulu juga ketua RT dan beliau itu benar-benar yang namanya berbuat baik itu. Beliau nggak ngomong sama anak-anaknya, tapi mencontohkan, dan kami juga melihat apa yang beliau lakukan itu bukan untuk beliau, tapi untuk kami anak-anaknya. Dan warga masyarakat senang dengan apa yang beliau lakukan. Jadi yang paling utama saya belajar dari apa yang beliau lakukan, beliau ucapkan, karena beliau selalu berpesan, berbuat baik dengan tulus, berbuat baik tanpa melihat latar belakang orang lain. Dan apa yang kita lakukan bukan untuk diri kita, tapi untuk masa depan anak-anak kita. Tabungan untuk ke depan. Itu. Jadi yang utama adalah dari almarhum Bapak. Tapi kita berusaha menyeimbangkan. Karena bila kita mencari ilmu dan kita beramal, tapi tidak dengan hati yang ikhlas, wallahu alam, Allah menilai seberapa besar pahala yang bisa kita dapatkan. Jadi yang kita utamakan adalah lakukan segala hal dengan niat yang tulus, dengan hati yang ikhlas. Insya Allah pahala akan menanti kita ke sana. Tujuan dan harapan saya kepengen anak-anak menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang bermanfaat untuk diri mereka, untuk orang lain, terutama untuk keluarga. Karena selama ini belakangan kan mereka ngerasa sudah jadi anak yang nyusahin sebenarnya ya. Buat keluarga saya pengen mereka menjadi sekarang itu lebih berbakti, lebih bermanfaat. Mereka bisa menjadi manusia yang benar-benar bisa bermanfaat bagi diri mereka sendiri, karena mereka harus merubah pola hidup mereka gitu. Bisa dilihat orang, bisa didengarkan, bisa dipandang orang. Kedepannya mereka bisa punya masa depan yang lebih layak dari sekarang. Karena anak-anak saya adalah tulang punggung keluarga. Saya berharap amat sangat besar mereka benar-benar menjadi manusia-manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Amin. Amin. Aku cuma minta diberi sehat. Nikmat sehat yang luar biasa, nikmat sehat lahir batin. Karena saya masih ngerasa banyak yang harus saya kerjakan, masih banyak orang yang membutuhkan tenaga saya. Jadi saya berharap Allah memberikan kesehatan yang terbaik buat saya, hingga saya masih terus bisa berkegiatan, bisa terus merubah anak-anak menjadi anak-anak yang lebih baik, dan bisa terus bekerja sosial, terutama saya bisa mengurus anak-anak saya, mengurus mereka sampai mereka mentas. Mereka menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi diri mereka dan juga orang lain. She's so humble and she's so caring. Dia itu definisi, mungkin orang-orang bilangnya kayak definisi ibu yang semua orang pengen kan. Dia itu sangat suportif, sangat baik banget. Jadi tuh apapun itu yang kita mau, kita ada rencana atau apa, dia selalu suportif banget. Suportif mom lah buat kita anak-anak tuh. Madam Puri sangat baik, support banget sama anak-anak. Terus penolong kalau misalnya lagi ada masalah di luar misal. Madam satu wanita hebat di kampung kita karena dia bisa mendidik anak-anak dari sekian banyaknya anak-anak yang emang histori ke belakangnya itu kurang baik buat lingkungan, keluarga. Tapi Madam bisa ngebimbing kita supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dia itu udah seperti kakak buat saya, karena saya curhat juga sama beliau. Ya alhamdulillah beliau selalu mendengarkan keluh kesah saya. Pesan dan doa itu buat Madam, semoga Madam diberi kesehatan, diberi umur panjang, dan diberi tingkat kesabarannya lagi buat ngurusin ngadepin kita anak-anak yang ya walaupun walaupun kita udah lapar, kadang-kadang kita juga masih bisa bikin dia kesel. Pokoknya kuat buat Madam, buat ngadepin kita, buat ngadepin generasi selanjutnya. Madam Puri tuh supaya lebih menjaga kesehatan aja sih buat Madam Puri, biar dia lebih semangat, lebih tetap fokus menjalani kegiatannya, itu aja sih. Doanya Madam Puri tetap sehat aja terus. Ya.
Semoga Madam sehat panjang umur, sukses selalu untuk Madam, dan jangan pernah menyerah untuk menjadikan anak-anak menjadi baik. Aku berharap emak itu bisa makin dikenal banyak orang dengan caranya dia untuk merangkul banyak anak-anak, entah itu anak-anak ataupun masyarakat lah gitu. Dia lebih banyak dikenal dan lebih banyak diapresiasi lagi sih, Kak. Bahagia itu sebenarnya sederhana. Bahagia itu kita yang menciptakan, nggak perlu nyari di luar, nggak perlu kita mengeluarkan uang besar gitu loh. Tapi berbahagialah saat kita selalu bersyukur dengan apa yang Allah kasih. Bahagialah saat kita bisa memberi dan berbagi pada sesama. Dan berbahagialah saat benar-benar keluarga besar itu melihat kita hidup bisa tenang, bisa dipandang orang gitu ya. Jadi saya rasa kebahagiaan itu kita yang menciptakan, kebahagiaan itu ada saat kita bisa bermanfaat. Jadi benar-benar kita bermanfaat buat diri kita sendiri, buat orang lain, dan kita bisa menabung untuk di akhir hidup kita.